Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 49 ayat 1 sampai ayat 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 13 ayat 21 sampai 33, ayat 36 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah, siapa yang dimaksudkannya? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya
dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oma opa, rekan muda, dan adik-adik yang terkasih. Saya mau menawarkan renungan singkat berkenaan dengan bacaan pertama tadi. Mudah-mudahan berguna untuk satu hari kehidupan kita ini. Perikop kitab Yesaya dalam bacaan pertama itu merupakan sebuah nyanyian. Tadi dibacakan, tapi sesungguhnya sebuah nyanyian. Entahlah apakah nyanyian itu bernada burung, menghibur diri, ataukah keyakinan Tuhan tetap menyertai. Mungkin semuanya ada itu. Ya, sedih, murung, menghibur diri, maupun juga keyakinan. Seperti doa komuni batin yang ditulis oleh Paus Fransiskus, lalu dibuat lagu yang kita kenal dalam masa pandemi ini. Kira-kira begitu nyanyian hamba Tuhan tadi. Pewartaan Yesus adalah pewartaan Yesaya, itu adalah kidung panjang dari seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Yahweh. Kidung yang tidak diulang-ulang, semacam elegi, mengalir dan berlanjut terus. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Saudara-saudari yang terkasih, kelak kata hamba Tuhan, hamba Yahweh, dikenakan pada Yesus Kristus yang menderita wafat di kayu salib. Di mata manusia, perjuangan hamba Tuhan ini terasa sia-sia. Kita tahu pewartaan Yesaya dengan firman-firman Allahnya ditolak oleh bangsanya sendiri. Namun rasanya bukan gagal atau berhasilnya pekerjaan pewartaan itu, melainkan secara cermat mengikuti kehendak Tuhan yang telah mengutus Yesaya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita merasa perjuangan hidup terasa sia-sia. Sebuah keluarga harus mengeluarkan ratusan juta, mendekati miliar untuk satu jiwa. Namun akhirnya meninggal juga. Sudah melamar bekerja kemana-mana, tetap saja belum beruntung mendapatkan pekerjaan. Sudah belajar semalam suntuk, nilainya tetap C, dan lain sebagainya.
Bagi Tuhan, bukan kegagalan dan kegagalan, melainkan kehendaknya lah yang terjadi. Kelak, kita akan belajar dan merasakan tangan Tuhan yang sedang mengangkat kita, menopang dan mendudukkan di gunung batu. Dia, Tuhan Allah yang akan membangkitkan kita, tatkala kita terpuruk, tergelincir, terpeleset di dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.